Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Rizaldi, mahasiswa MBA Telkom University. Nah, pada video kali ini saya akan membawakan sebuah pembahasan yang sangat-sangat menarik, tentunya sangat-sangat relevan di tahun sekarang 2024, yang ini mengenai manajemen dan analisis big data. Wah, terdengarnya sih kayak kelihatannya berat banget gitu ya pembahasan kita kali ini. Tapi tenang saja teman-teman, karena saya akan membahasnya dengan cukup ringan dan semoga teman-teman bisa memahami nih, apa sih yang dimaksud dengan manajemen dan analisis big data. Oke. Nah, selamat datang di era digital yang mungkin sepertinya kita tidak bisa jauh nih dari yang dengan namanya internet. Betul nggak sih teman-teman? Apa-apa sekarang kita udah pakai internet. Kayak gak mungkin deh, kayaknya kita seharian gak menggunakan handphone gitu. Gak main Instagram, gak main YouTube buat bersosial media. Semua pasti menggunakan internet. Dan ternyata internet pun itu udah nggak lagi dari sosial media saja kawan-kawan, tapi juga semua aspek kehidupan kita tuh udah terhubung dengan internet. Sekarang apa coba yang tidak serba internet? Pesan makanan online bisa dari internet, tiket online dari internet bisa, rumah buat matiin lampu, nyalain lampu, untuk misalnya buka pintu, itu semua udah bisa pakai internet. Semua aspek kehidupan kita ini udah terhubung dengan internet. Nah, gimana caranya kita tidak terhubung dengan internet dari semua aspek kehidupan kita gitu ya. Perusahaannya aja dari data yang saya dapat dari Firstmark tahun 2019, bener-bener banyak banget dan ini semua aspek kehidupan kita tuh ada internetnya gitu. Mulai dari healthcare-nya juga ada internet, finansial, banks itu pakai internet, untuk sales, analitik, data, infrastruktur, semua tuh udah menggunakan yang namanya basis data gitu, basis internet dan basis data. Tentu membuat kita bertanya-tanya dong ya, emangnya ini semua perusahaannya apakah tiba-tiba bisa sebesar ini, bisa tiba-tiba sebanyak ini? Tentu tidak teman-teman, tentu tidak serta-merta semua perusahaan saat ini tiba-tiba ada gitu, karena semua ini adalah berdasarkan dari data, dari sebuah nama yang dinamakan dengan big data. Kayak, apa sih big data tuh kayak, kok bisa sih dari sebuah data bisa menjadikan masuk nih ke semua aspek kehidupan kita gitu. Tentunya makin penasaran dong teman-teman semua tentang apa sih dinamakan dengan big data itu gitu. Makhluk buas kah? Atau sesuatu yang menyeramkan kah? Kok semuanya bisa mengakses dengan big data itu bisa masuk ke semua aspek kehidupan kita? Oke, mari kita lanjutkan saja dari video ini. Nah, jadi apa sih itu big data? Sederhananya sih ya, big data menggambarkan volume data yang besar, baik yang terstruktur maupun tidak dalam ukuran sangat besar, sehingga sulit untuk diproses oleh teknik tradisional. Jadi pokoknya intinya big data itu data yang banyak banget, bukan yang cuma data yang satu-satuan. Kadang mungkin kalau kita menggunakan Excel, mungkin masih datanya masih 10, masih 100 sheet, atau masih gimana, atau 1000 data, tapi dengan big data itu sudah berjuta-juta, miliar-miliar, triliun-triliunan data yang mungkin sepertinya itu tidak bisa kita kelola gitu. Misalnya dengan kita menggunakan nih sehari-hari kita menggunakan Excel, sebenarnya tidak bisa lagi gitu. Big data itu benar-benar unlimited banget datanya. Dan kita pun sebagai pengguna, karena kita tuh bukan hanya sebagai pengguna aja gitu, kita sebagai akses internet, kita bukan hanya sebagai pengguna data saja, tapi kita juga adalah penghasil data tersebut. Mungkin teman-teman juga sudah sering lah istilahnya kayak teman-teman melakukan transaksi di Shopee ataupun di marketplace dimanapun itu adalah sebuah data yang bisa dikelola oleh perusahaan-perusahaan lain untuk mereka gunakan data tersebut. Nah, konsep big data ini tuh ada apa aja sih teman-teman? Nah, pertama big datanya dibagi tiga. Ada integrasi data, pengelolaan data, dan analisa data. Di mana pada integrasi data ini tuh kita tuh melakukan proses penghimpunan data untuk selanjutnya menjadi big data nih dari raw data menjadi dikumpulkan menjadi big data dan selanjutnya untuk dikelola menjadi awalnya data mentah, ini selanjutnya dikelola melalui pengelolaan melalui tools untuk selanjutnya bisa dijadikan sebuah keputusan, di mana di situ perlu ruang penyimpanan sangat-sangat besar, diakses kapan saja dan di mana saja. Makanya kalau sekarang mungkin istilahnya kayak cloud gitu ya, atau kata teman-teman misalnya menggunakan yang free Google Drive, itu semua teman-teman udah bisa mengakses secara gratis
data-data teman-teman bisa disimpan di dalam drive tersebut. Dan selanjutnya ada analisis data, karena semua data yang sudah disimpan dan dikelompokkan sesuai jenisnya bisa dianalisa untuk kebutuhan yang lebih lanjut. Nah, masuk dengan big data karakter. Nah, ini karakter big data itu apa saja sih? Yang pertama itu ada volume gitu. Volume di situ merujuk pada kuantitas yang besar yang dihasilkan setiap saat. Jadi benar-benar unlimited banget. Ngomongin data tuh nggak bisa kita membatasi data. Tapi benar-benar datanya sangat-sangat jumlahnya besar. Dengan variety yang beragam-ragam bentuknya, baik terstruktur maupun tidak terstruktur, baik misalnya itu berupa gambar, ataupun data teks ataupun angka, benar-benar tidak terstruktur ataupun sangat-sangat beragam gitu si datanya tersebut, bentuk datanya. Dan juga velocity. Velocity itu kecepatan yang menunjukkan seberapa cepat data dihasilkan, masuk dan diperbarui. Istilahnya kan sekarang tuh real time lah ya. Kita sekarang mesen beli tiket gitu. Kita sekarang beli tiket, ya dari tiketnya kita langsung dong. Nggak mungkin kita beli tiket, oh ternyata baru masuk tiketnya besoknya gitu. Benar-benar klik sekarang, dapatnya juga sekarang. Ada juga veracity, yaitu keakuratan mengacu pada tingkat kepastian, dan juga value yang memiliki data itu memiliki nilai. Ketika data ini setelah diolah, dan data yang kompleks itu diolah, maka akan menjadikan sebuah nilai, untuk selanjutnya bisa dijadikan sebuah keputusan. Nah, selanjutnya ada Big Data Business Model Maturity Index, di mana itu ada sebuah kerangka kerja untuk mengukur seberapa efektif sih organisasi kita dalam memanfaatkan data analitik untuk mendukung bisnis. Nah, di sini ada hierarkinya nih, mulai dari bisnis monitoring, mungkin masih starting dalam penggunaan datanya, dari mulai pengumpulan data, selanjutnya masuk ke bisnis insight. Ketika data sudah dikumpul, kita bisa menghasilkan sesuatu nggak sih dari data tersebut gitu. Kita bisa 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 mengolah nggak sih untuk selanjutnya kita ke business optimization. Dari business optimization, dari kita olah, ini bisa kita analisis. Dari kita analisis ini, jadilah data monetization. Data itu bisa kita perjualbelikan. Data ini bisa kita gunakan sebagai acuan kita untuk dalam mengambil keputusan, dan selanjutnya adalah business metamorphosis. Nah, terus ada apa saja sih dari big data ini tuh? Kayak banyak banget pembelajaran bisa dilakukan oleh big data sendiri. Yang pertama adalah B-analysis. B-analysis mengidentifikasi sumber data baru, karakteristik, dimensi, variabel, dan metrik yang dapat dilakukan oleh tim big data. Selanjutnya adalah score development teknik. Nah, ini biasanya dari perbankan untuk menciptakan organisasi membangun model berdasarkan skor yang membuat keputusan yang lebih baik. Selanjutnya adalah metamorphosis exercise, di mana gimana sih organisasi berupaya memanfaatkan data, analitik, dan wawasan analitik yang dihasilkan untuk mentransformasikan model bisnis organisasi. Nah, terus pertanyaan siapa aja sih yang menggunakan big data ini gitu. Di sini kita bisa lihat bahwa semua aspek mungkin ya dalam kehidupan kita ya semua udah menggunakan big data, mulai dari kesehatan, mulai dari akademik juga kita rata-rata semua udah menggunakan big data semua gitu. Lalu juga ada banking. Dari banking, ada mobile banking, ada internet banking, itu semua adalah produk-produk yang dihasilkan melalui big data gitu. Selanjutnya manufacturing dan juga IT gitu. Jadi semua aspek kehidupan kita tuh emang tidak akan jauh yang namanya dari big data. Gimana? Udah cukup terbayang nggak sih tentang big data ini sendiri? Jadi benar-benar data tuh ya bagaimana cara kita sebagai seorang kedepannya nanti nih ya, kita harus bisa memanfaatkan data dan menggunakan data. Karena kenapa sih kita diharuskan untuk bisa mengolah dan menggunakan data? Ternyata saya punya fun fact nih. Saya punya fun fact, saya mendapatkan sebuah data dari sebuah situs bagaimana sebenarnya big data ini tuh, atau misalnya kita bisa katakan sebagai data analis, atau misalnya tentang berhubungan dengan data dari data performance atau nggak apa. Sebenarnya data ini tuh di apalagi di 2024 ini tuh merupakan pekerjaan yang sangat-sangat tren gitu. Jadi misalnya untuk teman-teman yang tertarik dengan menjadi seorang data analis yang berkutat dengan big data, bisa tuh karena salah satu dari digital sekolah mengatakan bahwa data analis atau berhubungan dengan big data ini tuh merupakan salah satu nomor satu menjadi tren gitu. Karena beberapa lainnya juga mengatakan bahwa
perkembangan dan pengumpulan data tuh di nomor satu gitu. Selanjutnya ada bidang sales, pemasaran digital yang sebenarnya bermuaranya dari big data itu sendiri. Nah, gimana nih teman-teman? Udah cukup terbayang nggak sih apa itu big data itu sendiri? Semoga teman-teman terbayang dan juga bisa mencari tahu lebih apa itu tentang big data. Kalau misalnya teman-teman masih ada yang bingung, boleh aja chat di kolom komentar, kasih tahu aja. Oke, aku Rizaldi, terima kasih. Bye-bye.